Oke, shalom buat kita semua. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Rema. Hari ini kita bersama dengan brotherku, Brother Robson, Pastor Robson. Spesial hari ini, brother. Spesial. Udah kemarin kita dimulai dari rumah, udah ketemu dengan beliau dan hari ini kita juga masih ngundang dia, yaitu gembala kami, Pak Gem Judika. Siap. Thank you Pak Gem untuk kesediaannya datang ke program Rema. Sama-sama. Kualat kita berada berundang dia sekarang, udah 5 tahun kita. Oke, jadi kita gereja kita yang baru atau kita menempati gereja kami yang baru di Ruko Janur Asri. Tadi brother sudah sampaikan nama gereja kami itu GBI Igrea Christ Community di Kelapa Gading, Jalan Boulevard Raya QJ 5 nomor 25 sampai 26. Ayo join ke sini. Mari kita bertumbuh bersama. Ini kami mengundang untuk kita beribadah bersama di tempat ini. Oke, hari ini kita akan bahas satu tema yang tentu ini jadi tema yang sangat luas spektrumnya. Tapi ini juga salah satu tema yang tidak bisa tidak harus ada di poin atau core dari kekristenan. Kita akan bicara tentang iman yang sejati. Apa itu iman? Nah, kita coba tentu semua pemirsa, semua orang percaya di seluruh dunia sudah kalau masalah iman mah ngertilah, kita tahu. Tapi apa iman yang sejati itu yang sesungguhnya? Seringkali begini Pak Gem. Dulu nih misalnya kita lihat ada mobil bagus. Dengan iman aku berkata mobil itu jadi milikku. Oh haleluya, yes. Lihat rumah bagus, rumah bagus. Dengan iman rumah ini jadi rumahku, ya kan. Nah apakah iman itu seperti itu Pak Gem, brother? Atau iman itu sebetulnya apa? Dan dia sebenarnya kalau bicara iman itu apa sesungguhnya? Karena kalau mengutip dari Rasul Paulus di Efesus pasal 2 itu, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Di iman itu sesuatu yang mudah kita perkatakan, tapi juga tidak semurah dalam tanda kutip, tidak semurahan itu pengertiannya dan juga prakteknya gitu Pak Gem. Dari Pak Gem sendiri ada kasih deskripsi awal lah soal Jadi, iman. Saya menanggapi dulu yang contoh-contoh tadi itu. Iya contoh-contoh kan? itu. Lihat mobil, apa tadi ini menjadi milikku gitu ya. Dengan iman. Milikku dengan iman. Ya tentu itu bukan iman yang sejati, karena itu fokusnya dirinya. Oh. Iya kan? Jadi keuntungan diri kan. Iya. Sementara beriman ini kan, kalau kita buka kamus beriman itu kan artinya kan percaya dan mempercayakan diri kepada kan. Ya. Jadi kalau kita mempercayakan diri kepada, dalam hal ini kepada Kristus, maka fokusnya Kristus bukan kita. Bukan berarti kita tidak boleh meminta juga. Nah jadi kalau bicara soal iman, ya tentu itu harus dimulai dari, misalnya saya baca dulu satu bagian firman Tuhan dari Kolose, ya Kolose pasalnya yang ke-3 ya kalau tidak salah. Ya betul. Dikatakan di situ bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah dahulu perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kita harus mulai dari sini. Kamu dibangkitkan bersama Kristus, berarti sebelumnya kita mati. Ya. Nah, ketika kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, nah kita memiliki posisi yang baru. Inilah bicara iman. Identitas kita berelasi dengan Tuhan. Jadi kalau iman sejati juga bisa dimulai dari Yohanes pasal 3:16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya mereka yang percaya. Ya, kan iman toh. Nah, jadi kembali lagi fokusnya itu harus Kristus yang menjadi pusatnya, bukan diri kita. Itu kalau kita bicara iman. Jadi kita memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Kemudian kita menyesuaikan hidup kita seperti yang dikehendaki oleh Tuhan kita ini. Itu sejajar juga dengan Galatia 2:20. Ya kan, hidupku ini bukan aku lagi.
tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini adalah hidup dalam iman kepada Dia, hidup dalam apa? Ketaatan kepada Dia. Jadi kalau kita bicara iman ini dimulai dari kita sadar identitas kita memiliki posisi yang baru di dalam Kristus, lalu kita menyesuaikan diri kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Itu sebenarnya kalau bicara iman. Nanti di dalamnya ada ya keyakinan, itu bisa. Dalam Alkitab juga banyak contohnya kan. Jadilah seperti yang imanmu kan. Ya, kalau nggak kita yakin bagaimana kita bisa? Ngapain kita datang kebaktian kalau kita nggak yakin Yesus Tuhan yang kita sembah? Bagaimana kita bisa membaca Alkitab kalau kita nggak yakin Alkitab itu benar? Nah, tapi tidak boleh berhenti di situ. Makanya tadi saya katakan dimulai dari identitas kita yang baru di dalam Kristus, kita percaya kepada Dia, lalu kita mentaati, biar lebih sederhana, kita menyesuaikan hidup kita ini sesuai dengan kehendaknya oleh pertolongannya. Oke. Nah, mungkin gitu dulu kali. Oke, Pak Gem. Dari Pak Gem begitu, mantap nih. Brother Rawa, bicara tentang iman yang sejati itu seperti apa? Tentu kalau kita bicara iman yang sejati, ada iman yang KW lah istilahnya. Ada iman yang tidak sejati, ada iman yang seolah-olah iman, tapi ternyata bukan iman. Kalau tadi bahasa Pak Gem itu bukan iman kepada Kristus, tapi iman kepada diri sendiri gitu. Karena kalau bicara iman ini, Tony Robbins saja punya iman. Yang pembicara motivator itu dia punya 2K dia kalau untuk sukses. Satu adalah keyakinan, kedua adalah keputusan. Jadi kalau orang punya 2K ini, dia kuat solid dengan 2K ini dia simpulkan sebagai faith. Nah itu juga punya iman mereka. Nah, iman versi sejatinya kekristenan itu seperti apa? Ya, tadi brother bagus kalimat awalnya ya, pengantar sebelum kita masuk diskusi. Jadi pembahasan mengenai iman ini adalah sesuatu yang core sifatnya. Karena ini adalah inti, makanya kita harus benar-benar mendefinisikan iman itu dengan benar. Karena ini akan mendrive seluruh kekristenan kita, keberadaan kita sebagai seorang Kristen. Nah, iman itu bukan hanya soal mendengarkan dan percaya kepada Allah, tetapi juga kesetiaan terhadap kepercayaan tersebut. Iman adalah soal kesetiaan dan bukan soal semangat berkuar-kuar, selebrasi dan antusiasme. Ada orang di awal-awalnya doang gitu loh, semangat gitu loh, menyala-nyala, berkobar-kobar, tapi tengah perjalanan karena ada sesuatu yang nggak seperti yang dia inginkan, akhirnya meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus karena ada satu dan dua hal. Nggak taunya kebahagiaannya berpusat pada apa? Popularitas, kebahagiaan. Karena nggak sedikit orang pada akhirnya di lapangan, contoh-contohnya kasusnya, orang yang meninggalkan imannya hanya karena apa? Popularitas, jabatan, ya kan, pangkat. Itu jelas ya kalau kita merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Pak Gem tadi, nggak menjadikan Yesus sebagai pusat, tapi dirinya sebagai pusat. Entah itu kebahagiaan karena punya ini, atau harus memiliki ini dan sebagainya macamnya. Jadi iman itu bukan soal antusiasme, tapi soal ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Dia yang kita percayai. Nah, menarik kalau kita singgung sedikit terkait dengan Abraham. Kalau kita bicara tentang berkat, semua kita sebagai orang Kristen tentu ingin diberkati oleh Tuhan. Jadi brother ada membawa contoh, apakah itu iman ketika membayangkan sesuatu, pengen punya rumah, pengen punya istri cantik, ya kan, pengen punya ini dan sebagainya macam. Apakah itu didefinisikan sebagai iman? Tentu kita ingin diberkati. Tapi coba kita belajar dari Abraham. Ya kan, janji berkat atau anugerah itu terlebih dahulu ada sebelum ketaatan Abraham. Sebelum Abraham menunjukkan ketaatannya, Allah sudah menyatakan kasihnya, berkatnya, anugerahnya. Sorry aku potong. Berarti dengan kata lain, iman itu bukan diawali oleh ketaatan ya? Iya. Jadi kita bukan taat supaya beriman ya? Iya. Tapi karena kita beriman, maka kita taat. Itu kan maksudnya, supaya nggak salah paham. Nah, itu kalimatnya nanti saya boleh elaborasi karena bagus itu. Jadi gini, sebelum ada ketaatan Abraham, Allah sudah terlebih dahulu merancangkan Abraham itu jadi seperti apa, atau sudah menyatakan berkatnya. Yang Kejadian pasal 12 kan, bahwa dia akan menjadikan Abraham sebagai suatu bangsa yang besar, bahwa dia akan diberkati, namanya akan menjadi masyhur, dia akan mempunyai banyak keturunan. Banyak berkat Allah dinyatakan bagi Abraham ini. Meskipun kita juga bisa belajar dari Abraham. Kenapa dia disebut sebagai bapak orang percaya? Karena kita bisa melihat bagaimana ketundukan dia kepada Allah. Dan Allah juga sebenarnya kita bisa lihat definisi iman yang sejati dari kasusnya Abraham. Allah ingin, ya kan, kita seperti Abraham gitu loh. Yaitu di mana Tuhan mengarahkan Abraham hanya terfokus kepada Allah.
bukan pada dirinya dengan apa yang dia inginkan. Jadi Allah sendiri, ya kan, sudah merancangkan sesuatu yang besar dengan melihat bahwa Abraham ini akan menjadi alat untuk menyatakan rancangan yang lebih besar itu, memberikan dia keturunan meskipun itu sebagai sesuatu yang mustahil. Itu sangat dia inginkan. Tapi ternyata Allah bisa memberikan kebahagiaan kepada Abraham lewat apa yang dia inginkan, yaitu punya anak. Di mana kita tahu bahwa Yesus itu adalah garis keturunan dari Ishak. Nah, jadi Abraham ini bisa menjadi role model bagi kita dalam hal beriman. Oke, makanya Rasul Paulus juga mengutip tentang Abraham ya Roma di 4. Roma pasal 4, dan juga nanti di segmen berikutnya aku akan coba masuk lebih dalam pertentangan antara iman dan perbuatan gitu kan. Oh, bisa. Rasul Paulus sama Rasul Yakobus seolah-olah mereka bertentangan nanti di segmen 2. Tapi ini masih ada sisa-sisa segmen kita di segmen ini. Sebelum nanti kita minum kopi, saya ngajak Pak Agem sama brother. Aku mau masuk ke persoalan bahwa iman itu kan harus utuh dalam kita. Ada orang yang berkata begini, udahlah kalau beriman tuh nggak usah pakai logika. Iman itu nggak usah pakai logika, iman tuh harus pakai hati, ya, pakai perasaan gitu. Nah kalau dalam tradisi Kristen pada mula-mula itu atau di bapak-bapak gereja itu ada istilahnya 3 iman itu harus mencakup yang akali, kemudian perasaan, keyakinan, dan juga prakteknya. Mungkin Pak Gem terkait dengan iman ini, apakah iman itu juga bertentangan sama yang namanya pengetahuan? Karena kan orang selalu iman itu bicara hati, bukan pengetahuan, atau gimana Pak? Jadi tentu nggak bertentangan ya, iman sama pengetahuan tentu nggak bertentangan, karena pengetahuan kan berasal dari Tuhan. Nggak mungkin dong, kan gitu kan, pasti semua akan terkait. Tapi sebelum ke situ, mungkin aku padatkan lagi dulu apa yang saya katakan tadi. Bahwa bicara iman itu adalah membiarkan Tuhan Yesus yang berdaulat penuh atas hidup kita. Itu jadi, bicara iman ya? Ya, untuk ini soalnya tadi kan udah tinggal 2 menit katanya. 2 menit ya. Sebelum nanti di sesi yang kedua kan. Jadi iman itu adalah kita tidak mengatur diri sendiri, tidak mengontrol diri sendiri, tapi beriman itu artinya membiarkan Tuhan yang mengontrol, berdaulat atas hidup kita sepenuhnya. Makanya kita hanya menyesuaikan kepada apa kehendaknya yang dikatakan dalam firman-Nya. Nah, di sini nanti kita akan lihat problematika iman. Oh, problematika iman. Makanya Ibrani 11 ayat 1 jadi harus kita angkat. Oke. Iman adalah dasar segala sesuatu yang belum kita lihat dan bukti dari yang kita harapkan. Siap. Nanti juga di Ibrani pasal 6 ya, bahwa tanpa iman orang tidak akan berkenan kepada Tuhan. Itu bicara problematika imannya. Siap. Nanti akan kita angkat itu Pak Gem. Thank you so much. Ngopi dulu brother. Okay. Gelas kita aja ngobrol pintar dari rumah. Pintar dari rumah kan, ngopi. Iya.